Sesuatu hal yang memang negara harus memikirkan satu nyawa. Satu nyawa Mhm. saja itu sangat ya Iya, namanya iya. negara ini bukan benda mati saya Mhm. sampaikan. Bahwa negara ini adalah punya hati Mhm. juga. Negara ini sama-sama kita ini peduli. Kita ini merasa sakit juga ketika Aceh terkena bencana, Sumbar kena bencana, Sumut kena bencana. Kita sakit juga. Mhm. Nah, sehingga negara hadir untuk pertama adalah kemanusiaan tadi. Mhm. Frasa negara hadir tuh sangat banyak dibicarakan di media sosial itu, Bang. Iya. Iya. Di sini terjadi bencana di kampung saya misalnya di Setinjau Laut, orang macet. Negara di mana? Negara di mana? Ternyata negara itu hadir Hadir. sebetulnya. Cuman mungkin belum masuk ke mereka aja karena kan daerahnya terisolasi. Terisolasi. Dilihat Pak Menteri Pak Purbaya ada 60 triliun terkait dengan efisiensi kementerian lembaga. Bayangkan dalam waktu perintah, dalam waktu ada keluar anggaran 51,82, besoknya langsung disisir anggarannya, ternyata banyak juga yang kementerian lembaga melakukan rapat-rapat yang sebetulnya memang harus diefisiensikan. Iya. Selamat datang di Real Politik. Seperti biasa, di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang bencana alam dan bencana kemanusiaan yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat, yang mana pada saat ini masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas lebih lanjut dengan narasumber kita yang telah hadir, yaitu Bang Sadam Al-Jihad. Sadam Al-Jihad. Beliau ini adalah tenaga ahli utama ya di KSP. Di KSP, Bang. Jadi namanya unik nih, Bang. Yang depannya yang unik. Iya. Ada lagi respiratory. Ada sisi medisnya juga. Respiratory. Pernafasan dong, Bang. Pernapasan. Saya menduga ini mungkin terinspirasi dari perang Irak Kuwait dulu, Kak. Waduh. Iya, betul, exactly. Jadi, tapi yang di depannya menarik karena saya bilang respiratory. Saya lahir itu di kandungan 1 tahun, Bang. Terus lama ya? Lahir Butuh saya bantuan- pakai alat bantu pernapasan, alat bantu. makanya respiratory. Respirator. Tapi ini sebuah Orang kenalnya kreativitas. respiratory kalau pas lagi COVID kan. Iya. Unik juga. Jadi penonton Real Politik, kita masih dalam suasana berduka. Namun di edisi ini kita mencoba untuk menggali lebih dalam tentang apa dan bagaimana bencana ini terjadi, dan apa respon dari pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi supaya bencana ini tidak terulang kembali. Gitu ya, Bang Sadam ya. Iya. Mungkin sebelum itu kita harus review lagi dari awal, Bang. Karena kan sekarang ini kita terfokus kepada penyebab bencana itu dari deforestasi, konversi hutan gitu. Namun saya juga melihat ada faktor lain yang mungkin juga tidak bisa kita lupakan. Betul. Yang pertama memang dari aspek alamnya juga. Ada yang namanya siklon tropis ya. Kalau saya baca-baca, baru kali ini terjadi. Iya. Setidaknya sejak sudah ada berita atau sejarah tercatat, belum pernah terjadi. Baru kali ini terjadi. Jadi ini saya kira juga berkaitan, ada relevansinya juga dengan hal lain. Misalnya tata ruang. Betul. Nah itu juga perlu kita kaji. Iya. Kalau memang untuk selanjutnya ada lagi siklusnya siklon ini, kita tidak bisa hanya melihat fokus ke deforestasi saja. Betul. Juga ada ke tata ruang. Nah menurut Bang Sadam bagaimana ini? Apakah yang paling besar itu faktor alamnya siklon ini atau memang dari sisi deforestasinya atau juga tata ruang atau saling berkelindan di antara mereka? Iya. Sebetulnya ketika Pak Presiden menggagas visi, Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran menggagas visi Astacita, Astacita ke-8 itu kan harmonisasi lingkungan dan alam lah. Jadi antara manusia, lingkungan ini harus berkaitan. Jadi gagasan itu kita juga bisa melihat, misalkan sekarang ya, ini permasalahannya apa nih? Apakah siklon tropis atau kerusakan alam? Atau ada kebencanaan yang lainnya misalkan. Nah, kedua-duanya artinya ada multifaktor di situ. Yang pertama tadi siklon tropis,
bagaimana ini adalah kali pertama ya, kali pertama dari Samudra Hindia masuk ke Indonesia dari selatan. Nah, di Sumatera bahkan sebetulnya kemarin dari peneliti BRIN ini ada potensi bibit badai lagi, Bang. Oh, bakal ada Ada lagi bibit potensi. Ada lagi. badai lagi di antara selatan Jawa sampai ke Papua. Jadi ini yang kemudian memang kita harus melihat multifaktornya ini, misalkan tadi saya bilang soal kebencanaan, soal siklon tropis. Berarti kita harus memperkuat basis yang namanya early warning system di BMKG misalkan. Kemudian bagaimana informasi tentang kebencanaan ini bisa langsung didengar dengan masyarakat. Betul. Yang kedua, memang ya kawasan antara titik-titik rawan bencana ini harus direlokasi, Bang. Jadi nanti ke depannya kita harus tahu bahwa ada potensi titik-titik bencana misalkan di perbukitan atau Betul. seperti apa. Jangan sampai ada tata ruang kotanya, desanya, kotanya, kabupatennya ini rumah-rumah itu jangan sembarangan Jangan di tempatnya. daerah aliran sungai gitu Aliran ya. sungai dan sebagainya itu yang paling mendasar. Yang kedua, pemerintah juga nggak menafik ada kerusakan lingkungan. Ada kerusakan lingkungan itu tidak menafik posisi itu. Karena apa? Karena ya memang faktanya di ketika di aliran sungai ya selain ada pohon yang tumbang, ada juga kayu-kayu yang memang ini harus diselidiki. Ini penyebabnya ini dari hutan yang mana, ini mungkin ada identifikasi ini perusahaan yang mana dan sebagainya misalkan. Nah, itu sebetulnya sudah hari ini pun ya dari penyebab itu Pak Presiden sudah mengeluarkan tanggal 5 Desember kali. tanggal 1 Januari 2025 ada namanya Perpres nomor 5 tahun 2025. Itu Perpres PKH, penertiban kawasan hutan. Udah ada jadi awal tahun Udah ini ada, justru ya. sudah ada. Jadi dan justru di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini sudah ada. Jadi baru di sekarang ini ada namanya Perpres penertiban kawasan hutan. Artinya kesadaran itu sudah muncul sebelum bencana ini datang. Sebelum bencana ini datang. Jadi 3 bulan setelah dilantik, kemudian hal yang pertama dilakukan Pak Presiden adalah mengeluarkan Perpres itu. Gitu. Artinya ada dorongan tentunya ketika ini berbicara soal kehutanan berarti dari Kementerian Kehutanan juga ada dorongan. Nah, ada Perpres nomor 5 tahun 2025. Nah, ini penertiban kawasan hutan. Yang kedua, tanggal 4 Februari 2025 ada satgasnya. Langsung dibentuk satgasnya. Satgas penertiban kawasan hutan. Diketuai oleh Jampitsus Kejaksaan. Artinya ada kerja-kerja secara fungsi yudikatif dalam kontrol eksekutif di sana. Antar instansi berjalan. Jadi kemudian ketua pengarahnya pun Pak Menhan, Menteri Pertahanan. Nah, artinya ini kan hal yang serius dilakukan. Yang kedua, berangkat dari persoalan tadi, jarak dari bulan Februari sampai hari ini sebelum kebencanaan ketika tanggal 27 November Pak Presiden mengumpulkan kembali Satgas PKH di Hambalang, ini sudah ada kerja-kerjanya. Ada 3,3 juta hektar lahan yang dikembalikan ke negara, difungsikan kembali untuk yang betul gitu, yang lahan jadi lahan ini lahan ilegal, lahan yang memang bermasalah ini dikembalikan lagi. Begitu juga ada 587 perusahaan nakal itu didenda. Tapi nanti itu Bang, nanti kita masuk ke situ. Tapi sebelum itu kita mau nggak mau harus bahas dulu dari pangkal jalannya ini sebetulnya. Jadi kita mau review dulu apa yang telah terjadi. Saya tertarik yang early warning system tadi. Sebenarnya BMKG kan berhari-hari sebelum sudah kasih tahu. Sudah kasih tahu. Dan memang mungkin respon terhadap BMKG itu belum cepat. Mungkin perlu kejadian kayak gini dulu, mungkin setelah ini akan lebih baik. Kayak tsunami dulu kan orang nggak aware. Tapi setelah ada tsunami di Aceh, kemudian di Sumbar dan yang lainnya,
akhirnya orang akan lebih cepat bereaksi Betul. terhadap early warning yang disampaikan oleh Betul. pemerintah. Mungkin itu akan jadi pelajaran buat kita bersama semua Iya, nanti iya. untuk ke depannya. Kalau Tapi gue ini Bang, kalau gue paling menarik itu yang Perpres sama yang Satgas sih. Sepertinya gue merasa bahwa masyarakat itu harus lebih paham bahwa sudah ada inisiatif Iya. dari level eksekutif untuk menertibkan penembangan ini. Penambangan Tapi liar, sebelum masuk ke situ, sorry Bro. Iya. ilegal. Kita harus tayangkan dulu nih. Nah, Oke. Kita ini sudah ditayangkan, coba gambar satu. Ini sudah ditayangkan di berbagai media sebetulnya. oke. Tapi tetap kita harus tayangkan. Kenapa? Karena ini adalah record sejarah perjalanan negara kita yang tidak mungkin kita lupakan begitu saja. Iya. Karena persoalan ini selalu bergulir dari puluhan tahun lalu. Bukan Hmm. hanya tahun ini, bukan hanya 10 tahun yang lalu. Tapi sudah sejak zaman Orde Baru. Ini data dari Walhi sebetulnya yang dikumpulkan oleh media. Bagaimana deforestasi, konversi lahan hutan itu sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Nah ini sejak zaman Soeharto total 78 juta lebih itu deforestasi dilakukan. Logging, kebun kayu, sawit, tambang. Dan memang kelihatannya besar, tapi ini 32 tahun. 32. 32 tahun. Nah Pak B.J. Habibie itu lumayan besar juga. Dia kan cuma dari setahun itu ya. Ada 2 juta lahan, Koreksi 9 bulan. 9 bulan 9 ya. bulan ya. Tapi Iya. mungkin ini masih izin yang sebelumnya mungkin. Iya, ya. Kita ada. mungkin izin sebelumnya baru dieksekusi di tahun itu. Kemudian zaman Gus Dur 1,5 lebih, zaman Bu Mega 2,6 lebih. Tapi menariknya zaman Bu Mega ini nggak ada sawit nih. Nggak ada Nggak ada sawit. pelaksanaan kebun Nggak ada sawit. konsensi sawit. Nah ini yang besar nih di zaman Pak SBY. Pak SBY ini. Ada 2 menterinya. Yang pertama, periode pertama itu Pak MS Kaban Pak ya. MS Kaban. Nah periode kedua itu Pak Pak Zulhas. Zulhas. Iya. Dan kalau kita rinci lagi, ternyata zaman Pak Zulhas itu 1,6 juta sendiri tuh. 1,6 juta ya. Itu data bicara, kita nggak bicara, Iya, nggak iya. bahas politik, kita Iya, lepaskan semua soal ini bukan politik. politik Iya. ini. Tapi ini ada record dari perjalanan negara kita bagaimana memperlakukan hutan selama ini. Iya. Dan di zaman Pak Joko Widodo itu bagusnya ada penurunan yang sangat signifikan sebetulnya. Iya. Dari 10 tahun itu ada 7,9. Jadi kalau dibandingkan dengan periode Pak SBY itu jauh. Dan Iya, mungkin nanti kita tentu mengharapkan Betul, ada betul. perbaikan yang lebih Betul. bagus lagi di Iya. zaman Pak Prabowo Iya. Gibran ini. Jadi ini tidak bisa kita lupakan ini. Jadi penonton politik ini harus jadi catatan kita bersama supaya apa? Supaya kita terus mengontrol pemerintahan kita. Betul. Siapapun presiden dan wakil presidennya tetap harus kita kontrol supaya jangan kebablasan dalam melakukan konversi hutan, logging dan Betul, sebagainya itu. Nah, ini adalah data. Kemudian kita masuk ke ini lagi nih. Coba slide yang ketiga. Nah, ini ternyata memang sejak tahun 2004 sampai 2014 itu memang tinggi sekali menurut deforestasinya, ya kan? Data memperlihatkan seperti itu. Dan ketika 2016 sampai 2023 itu sudah jauh menurun sebetulnya. Jadi kita ya nggak perlu terlalu heran banyak terjadi bencana alam terkait deforestasi ini di Sumatera. Jadi data sudah menjelaskan semuanya. Iya. Jadi selain dari faktor siklon itu memang faktor ada faktor lingkungan, ekologinya juga. ekologi. Gitu. Betul. Tapi lumayan tinggi juga itu di Sulawesi, Jawa, Maluku sama Papua di Merata. 2014. Papua juga tinggi sekali. Sama 2015. Mungkin itu masuk izin kemarin ya kali ya. Iya, hampir sama ya di tahun yang sama ya. Tahun yang sama, prodi yang sama gitu. Jadi ini menarik Iya. juga ini Bang Sadam. Jadi kita kan pernah nonton videonya Harrison Ford ya. Iya. Dia marah-marah ke Pak Zulhas. Terang saya waktu video itu tahun berapa sih itu, saya lupa tahunnya. 2013. Saya itu ngerasa marah sekali kepada Pak Harrison Zulhas. Ford. Bukan ke Pak Zulhas. Iya. Karena kita nggak tahu datanya belum ada kan. Iya. Saya ngerasa, wah ini ngapain orang asing marah-marahin menteri kita ini. Iya. Sedangkan negara mereka sudah lebih dulu melakukan logging, deforestasi, ngapain marah-marah. Ini nasionalisme saya itu tiba-tiba timbul. Naik. Enak aja mereka memarahin kita, mau intervensi negara kita waktu itu. Iya. Karena kita belum tahu datanya. Dan Iya, ternyata setelah data ini muncul, akhirnya saya memahami, saya salah ternyata. Iya. Nasionalisme itu tidak harus terkait dengan kebanggaan sebagai bangsa, tapi juga
substansinya ini. Ya Jadi itu jadi catatan sejarah, tapi itu catatan akan harus ya tadi pada prinsipnya di era kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan menjadi sebuah pijakan, apalagi diawali dengan adanya eee, Perpres tadi ya Mas ya. Jadi Perpres 5 2025 terkait penertiban kawasan hutan, kemudian Satgas PKH. Bayangkan Mas tadi sedikit aja saya mau bilang, eee sampai hari ini itu sudah, perusahaan yang didenda itu 39,2 triliun. ini kasus yang baru-baru ini Ba berarti? iya, jadi ada 9,42 triliun itu di 49 perusahaan, sawit. Kemudian ada, dua dua 29,2 triliun itu di perusahaan tambang. Di 22 perusahaan tambang. Jadi memang serius sekali Satgas Jadi ini. totalnya berapa triliun? 39,2 Itu triliun. Denda karena tadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Dan ini bukan hanya di Sumatera, dan sampai hari ini pun sedang dikejar terus gitu perusahaan-perusahaannya dan sebagainya. Artinya memang ada keseriusan Pak Presiden untuk menyeimbangkan antara lingkungan dan manusia. Jadi sudah terjadi evaluasi. Ada perizinan dan lain evaluasi. itu sudah Bahkan berjalan di gitu ya. DPR itu RUU Kehutanan itu kan Undang-Undang Kehutanan terakhir tahun 99. Baru ini, jadi selama periode kepemimpinan setelah Undang-Undang Kehutanan itu nggak direvisi lagi. Padahal kan hutan itu kan hal yang ya paru-paru Indonesia kan dulu kalau kita SD itu kan sebagai paru-paru Paru-paru dunia, dunia dan paru-paru sebagainya kan gitu kan. Nah, ketika periode 2000-an sampai akhirnya ini kan jauh banget. Tapi ya ini sesuatu yang harus kita ubah untuk ke depannya itu ya. Ya, Bang Sadam betul, ya. harus diubah. Makanya kan ya sangat ketika Asta Cita ke-8 itu ujungnya adalah keseimbangan manusia dan lingkungan, itu yang memang harus diseimbangkan. Nggak bisa kita sekarang Pak Presiden di penanggulangan bencana ini pesan pertamanya adalah menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang, tidak meninggalkan satupun orang. Dan yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi dan investigasi terkait dengan kerusakan lingkungan. Jadi Gitu. penonton real politik juga harus tahu bahwa sudah ada tindak lanjut dari penanganan bencana ini, yaitu mendenda perusahaan-perusahaan yang izinnya Sudah, mungkin bisa sudah. disalahgunakan gitu Sudah. ya. Iya, itu 39 wajib tahu triliun itu. lebih ya. 39 Itu triliun lebih. menunjukkan keseriusan pemerintah untuk untuk menyeimbangkan alam sama manusia itu. Betul. Tapi saya mau nanya nih ke Abang nih. Iya. Kan dari tadi kita berbicara tentang Satgas, terus Betul. Perpres kan. Ah. Nah, kalau kita lihat di sosial media ini banyak sekali nih kasus nih pemerintah itu kena framing seolah-olah tuh pemerintah tuh tidak memperhatikan bencana yang ada di sana, tidak memperhatikan lingkungan. Dan ini kan jadi sesuatu yang agak mempengaruhi kecepatan pemerintah dalam menanggapi yang di lapangan karena banyaknya framing Iya. gitu. Nah, kira-kira dari eksekutif tuh ada strategi apa agar masyarakat itu tahu bahwa Pak Prabowo itu memang serius untuk untuk menjaga keseimbangan alam Indonesia ini. Kayak seperti yang Perpres, Satgas itu kan walaupun ada di berita itu kurang keangkat. Betul. Justru yang keangkat justru yang paling-paling. DPR RI kemarin Si paling-paling. si paling-paling yang rupiah yang kita yang 10M aja udah viral, kita triliunan nggak viral. Iya. Nah, itu gimana tuh kira-kira strateginya tuh, Bang? Yang pertama ini kan berdasarkan saya cerita dulu sejarah bagaimana terkait kebencanaan ya. Terutama kita bandingkan dengan tsunami Aceh 2004. Nah, Pak Presiden SBY saat itu di tsunami Aceh memang menetapkan bencana nasional. Nah, pemerintahan waktu itu saat itu banyak bantuan dari asing juga. Nah, cuman kenapa ini berbeda dengan yang sekarang? Nah, ini ada hal yang memang harus diluruskan. Berarti ini kita masuk ke pokok pembahasan utama ya. Kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana Bencana nasional? nasional. Baru nanti Ini kita dengar soal sama-sama. soal penanganannya.
ada namanya Undang-Undang 24 tahun 2007, kemudian PP 21 tahun 2008 itu terkait dengan penanggulangan kebencanaan. Setelah itu di tanggal 26 Januari 2008 Pak SBY mendirikan namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. BNPB. Nah, artinya belajar dari Aceh, belajar dari tsunami Aceh, Pak Presiden SBY mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana supaya penanggulangan bencana secara nasional itu bisa tersistemasikan, jadi terstruktur, bagaimana aturannya sesuai dan sebagainya, tidak ada karena kebocoran anggaran nanti banyak yang masuk kalau misalkan contoh misalkan terkait dengan bantuan asing. Ini harus ada banyak hati-hati sekali. Makanya Pak Presiden Prabowo hari ini jangan mengkorupsi bantuan-bantuan ataupun jangan mengkorupsi dana-dana penanggulangan dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan. Yang di sisi itu berarti kenapa nggak bencana nasional karena sudah ada BNPB. Yang kedua, tahun 2014 ini ada kejadian pembakaran hutan besar-besaran di Riau. Dan di situ yang mendorong bencana nasional itu justru perusahaan-perusahaan di belakangnya. Gitu. Justru Supaya mereka yang membakar, mereka yang mendorong bencana nasional, begitu artinya? supaya apa? Supaya tanggung jawab perusahaannya tidak kena denda tadi itu. Malah ke negara yang Malah menjawabnya. ke negara. Jadi force gitu. major gitu. Force major. Mau dibuat force major ya. Dalam posisi force major ini kan tadi PKH tujuannya untuk menenda yang bermasalah ekologi. Kalau kemudian force major, negara yang nggak bisa mengambil didenda, alih. negara yang denda kena gitu. semua gitu Begitu. ya. Nah, ini kan dalam posisi ini nggak adil secara hukum gitu. Nah, yang kedua dari sisi kenapa proses kebencanaan ini. Nah, ini ada namanya pedoman BNPB 2016. Per tanggal 25 Desember itu di Sumatera Barat ditandatangani SK Gubernur. Di Sumatera Utara 27 Desember. Di Aceh 28 Desember. 28 November, sorry ya. 28 November, semuanya November. Nah, ini tanda tangan apa? Tanda tangan surat keputusan gubernur terkait dengan kedaruratan bencana provinsi. Nah, artinya dalam posisi itu gubernur menjadi komandannya. Nah, di situ kalau mau dinaikkan levelnya jadi bencana nasional, gubernur tanda tangan surat bahwa tidak mampu lagi. Nah, dalam posisi itu hari ini pun ditambah lagi 2 minggu. Nah, tapi kerja-kerja pemerintah sudah dilakukan dari hari pertama. Ketika Pak Presiden mengumpulkan kabinetnya, memerintahkan untuk pengiriman bantuan. Nah, Undang-Undang 24 tahun 2007 itu menyebutkan bahwa yang pertama itu evakuasi, yang kedua itu distribusi, yang ketiga rehabilitasi, yang keempat rekonstruksi. Nah, dalam posisi ini evakuasi dulu yang paling utama. Makanya BNPB dengan BPBD di 3 provinsi itu yang dilakukan adalah evakuasi dengan dibantu TNI Polri. Bagaimana pos-pos evakuasi pengungsian dibuat, kemudian penyelamatan korban dan supaya tidak ada korban lagi dan sebagainya. Ini dicari lagi yang wafat kemudian harus ditemukan dan sebagainya. Ini kan sesuatu hal yang memang negara harus memikirkan satu nyawa saja itu sangat namanya negara ini bukan benda mati. Saya sampaikan bahwa negara ini adalah punya hati juga. Negara ini sama-sama kita ini peduli, kita ini merasa sakit juga ketika Aceh terkena bencana, Sumbar kena bencana, Sumut kena bencana, kita sakit juga. Nah, sehingga negara hadir untuk pertama adalah kemanusiaan tadi. Ada anggapan kalau nggak bencana nasional, artinya pemerintahnya nggak peduli terhadap bencana yang terjadi. Kan itu yang menyebar di media sosial. Nah, ini kan perlu diluruskan juga. Makanya yang kedua, distribusinya luar biasa. Per hari ini ada 50 helikopter yang lalu lalang. Kemudian Hercules itu ada 4 itu bolak-balik dengan
mendistribusikan di awal saja Pak Menko PMK, Pak Mas Pratikno itu mendistribusikan 500 ton paket untuk bantuan logistik, dari itu sembako, dari itu pakaian, dari itu obat-obatan dan sebagainya. Ini dikolek dengan jaringan bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat, dari Civitas Akademika, dari influencer dan sebagainya, semuanya dikolek gini. Nah, yang kedua tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kemudian diturunkan. Sekarang ada penambahan lagi. Per kemarin Pak Presiden di Aceh meminta ada penambahan 300 sampai 500 tenaga kesehatan. Kemenkes bantu, kampus-kampus Koas juga mengirimkan diminta turun ya. koasnya, kemudian TNI juga, Polri juga mengirimkan juga. Nah, terus juga di sisi yang paling ini kelistrikan dan juga telekomunikasi terputus. Itu penting banget tuh. Pak Bahlil juga udah jelasin tuh ya. Iya, Iya. PLN di Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini sudah bagus. Memang yang di Aceh memang yang masih Paling parah ya? paling parah. Bayangkan mengangkat kardus-kardus aja untuk ini aja kesulitan posisinya karena distribusi logistik sulit. Itu masih ada daerah terisolir di Aceh? Masih Masih di ya? Aceh Tamiang masih terisolir. Nah, begitu juga kemarin di di jembatan-jembatan terputus ya kan, di Gayo Luwes dan sebagainya. Jadi dalam posisi ini Pak Presiden menginstruksikan untuk adanya Satgas perbaikan jembatan karena logistik itu perlu masuk. Itu TNI turun semua tuh ya? TNI, ada namanya pasukan Zipur. Jenny. TNI Tempur. Pasukan Zipur ya? Jenny Tempur. Nah, di sini 24 jam. Bagaimana 3 hari diminta jembatan itu jadi dengan ada jembatan Beli, ada jembatan Aramco, ini harus jadi, harus segera. Nah, artinya ada memang negara betul-betul kan ini nggak dikerjakan sama provinsi. Provinsi hanya mengomandoi kira-kira di mana yang harus kita perbaiki, di mana kita harus ini dan sebagainya. Negara hadir di situ. Begitu juga Kemendagri meminta dana bantuan 2 miliar per kabupaten kota. Digandakan sama Pak Prabowo jadi 4 miliar. Itu frasa negara hadir tuh sangat banyak dibicarakan di media sosial itu Bang. Iya. Di sini terjadi bencana di kampung saya misalnya di Setinjau Lawu orang macet. Negara di mana? Negara di mana? Ternyata negara itu hadir sebetulnya. Cuma mungkin belum masuk ke mereka aja karena kan daerahnya terisolasi. Tapi kemarin aksesnya saya susah. juga dialog sama dari pengungsi segala ini ya memang bahkan influencer juga sebenarnya sudah banyak juga yang mengakui di situ ada TNI Polri. Iya. Ada Bang Ferry Irwandi juga kan mengakui kalau nggak ada TNI Polri sulit untuk logistik. Bagaimana Ya logistik ferry dibawa pakai pesawat Polri kalau nggak salah dia. Iya. Pakai pesawat Kalau warnanya Polri sih. Bagaimana pol udara, helikopter pol udara mau turun itu ini ada lumpur di bawah, itu jaraknya mungkin 1 hasta tangan ini aja. Ini kalau ada kecelakaan itu kan bahaya banget buat Iya. helikopternya. Dan banyak helikopter yang nggak bisa mendarat sebetulnya, maka dilempar-lempar. Itu bukan karena tidak menghargai, tapi memang kondisinya seperti itu. Ada konsepnya sebetulnya namanya airdropping. Dropping. Jadi airdropping itu nggak langsung dalam posisi hanya kardus begitu saja, ada lapisannya lagi. Nah, ini yang kena pengamannya. Jadi ketika pun dilempar itu kan di bawah itu juga ada TNI Polri juga. Nah, itu dikumpulkan. Bahkan ada yang pakai parasut juga kan itu? Nah, ada parasut juga. Itu ada dikumpulkan sama kadang kan histerisnya kan masyarakat wah senang nih ada ini, akhirnya diambil juga segala macam. Tapi sistemnya itu di airdrop kan, diturunkan, kemudian disambut, dikumpulkan di satu titik begitu. Jadi karena visualisasinya seolah-olah dilempar dan sebagainya kemudian tidak dikumpulkan. Nah, itu yang menjadi narasi gitu. Nah, makanya itu banyak sekali itu framing di sosial media tuh. Iya. Bang, sambil minum, Bang. Iya. Itu tapi yang permasalahan airdrop tuh saya sebenarnya nggak paham kenapa orang-orang tuh kayak ya sirik aja gitu kok. Oh, ini negara pejabat tidak menghargai gitu. Mereka kan nggak paham teknisnya bahwa kalau misalkan kita ke bawah nih helikopter
mendarat, belum tentu trainnya itu bagus untuk helikopter agar dia bisa naik lagi gitu. Iya, Heeh. itu Belum kan apa ya? Semuanya kan ada resiko kecelakaannya juga kan. Iya. Helikopter ada resiko kecelakaan. Ini apa ya PLN bagaimana mendirikan Tower ya. tiang-tiang tower-tower listrik, kemudian apa telekomunikasi juga bagaimana Star One dan sebagainya. Ini kan butuh apa kekompakan sebetulnya. Negara hadir, rakyat hadir, ayo kita bareng-bareng gitu. Posisinya kan begitu. Tapi kalau misalkan apa yang negaranya hadir terus dibilang nggak hadir, terus minta bantuannya asing, jadi negara di mana nanti? Jadi yang Seolah negara nggak mampu nah, ya. yang menegasikan negara kan, waduh, jangan. Maksudnya ini kan ada semuanya ini kan kita atas nama bangsa Indonesia, atas nama satu wilayah itu memang harus dijaga. Dan apa Aceh memang luar biasa ininya apa terisolasinya gitu. Tapi kalau kata Mbak Najwa Shihab itu kan logistik udah cukup banget sebetulnya Iya. di sana udah numpuk. Distribusinya katanya. Tinggal distribusinya. Makanya hari ini Pak Presiden dari kemarin ya dari pas di posko apa di Aceh harus di ini jembatan terus perbaikan. Nah, ada lagi sawah-sawah masyarakat yang hancur ya itu diperbaiki nanti dengan Kementerian Pertanian. Kemudian Badan Pangan Nasional Kementerian Pertanian juga sudah mengirimkan 33.000 ton beras dan juga 6.000 ton minyak goreng. Jadi ya tadi lah di logistik distribusi semuanya sudah, tapi tinggal pendistribusiannya. Terus yang selanjutnya posisinya ini kan semuanya ini kolaborasi. Bahkan pemerintah provinsi di masing-masing provinsi juga support juga. Ya, Jawa dari Barat, Riau ya. Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan dan sebagainya ini support semua. Artinya memang ada dukungan. Rumah-rumah yang hancur. Nah, saya mau bilang rumah-rumah yang hancur. Rumah-rumah yang hancur disupport sama Pak Presiden, sama pemerintah melalui Kementerian PKP juga dari Kementerian PU 60 juta. Oh, ada rumah. untuk membangun kembali 60 juta Untuk itu udah membangun luar biasa kembali. banget itu. Gitu. Itu semua rumah yang hancur Semua kan rumah tanpa yang kecuali. sekarang data yang terkumpul yang teridentifikasi itu ada 35.000 rumah Banyak sekali. Iya. yang hancur. Ada rusak berat, ada rusak sedang, ada rusak ringan. Nah, ini semuanya disupport, didukung sama pemerintah. UMKM yang kurnya dihapus, Kur dihapusin utangnya ya. utang kur dihapus. Jadi ini kan jadi hal yang menarik, hal yang bagus. Jadi negara akhirnya mengganti rugi Itulah semua kerugian. negara itu hadir. Nah, dari saya mau situ. bilang gini, tadi kan bencana nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, salah satunya adalah bagaimana jumlah korban, bagaimana yang kedua sarana prasarana, yang ketiga harta benda, ya, yang keempat dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Nah, yang pertama jumlah korban, negara sampai hari ini BNPB terus untuk mencari jumlah korban dan juga jangan sampai ada korban lagi, apalagi di Yang sakit, wilayah gitu ya. pengungsian. Kalau kemarin Pak Gubernur Aceh itu mengatakan satu kekhawatiran, khawatir kelaparan, penyakit dan sebagainya. Hari ini, nah saya ambil contoh MBG. Ada namanya Satuan Pelayanan Gizi ya, pemulihan gizi. Nah di sini SPPG itu di Aceh ada 105 SPPG itu mengirimkan 525.000 paket makanan, jadi dialihkan. Jadi 105 dari SPPG sekolah yang dari sudah tidak berjalan saat ini ya. dialihkan untuk untuk membantu pengungsi. pengungsi. Di Sumatera Barat 41 SPPG berapa paket? Ada 105.000 paket.
Di Sumatera Utara ada 173 SPPG, itu 340.000 paket. Ini day to day nih, terus menerus. Artinya makanan betul-betul diperhatikan. Dapur umum pun udah dibuat sama Kemensos. Yang kedua tadi selain jumlah korban, yang kedua adalah harta benda. Negara tadi mengganti rugi Rumah tanpa rumahnya, terkecuali. kemudian mengganti rugi sawahnya, mengganti rugi kurnya dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga sarana prasarana. Negara membangun lagi jembatan-jembatan, jalan, Infrastruktur semua dibangun lagi. dibangun lagi. Yang keempat, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Artinya ada sistem pemerintahan. Negara memberikan kabupaten kota 4 miliar per kabupaten kota. Untuk infrastruktur? Untuk ininya, pemerintahan kabupaten Oh, kotanya. untuk operasional pemerintahannya berarti karena ya? kan ada kantor-kantor yang rusak juga, ada juga kebutuhan operasional lainnya dan sebagainya. Nah, di sini dari 4 syarat untuk ditingkatkan bencana nasional di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ternyata negara sudah hadir semua tanpa status bencana nasional. Tanpa ditetapkan status bencana nasional, tapi pemerintah sudah melakukan apa yang diamanatkan oleh bencana nasional itu sebetulnya. Sudah basically sudah menganggap. Dan justru lebih ada poin plusnya lagi bahwa denda tadi masih bisa Denda. terus berjalan. Denda yang Masih terkait bisa terus berjalan. kerusakan ekologis, perusahaan-perusahaan lagi tetap aja didenda. dicari. Nah, kalau bencana nasional itu kan tidak bisa Jadinya dilakukan force karena major force gitu. major. Plus kebutuhan yang dari BNPB 51,82 triliun disetujui sama Pak Presiden, dicarikan anggarannya, disisir anggaran yang di mana ternyata maksud Pak Presiden efisiensi anggaran kementerian lembaga adalah untuk pendanaan hal-hal yang force major seperti yang kayak ini. gini, darurat kayak gini. Darurat seperti ini. Dilihat Pak Menteri, Pak Purbaya, ada 60 triliun terkait dengan efisiensi kementerian lembaga. Bayangkan dalam waktu perintah, dalam waktu ada keluar anggaran 51,82, besoknya langsung disisir anggarannya. Ternyata banyak juga yang kementerian lembaga melakukan rapat-rapat yang sebetulnya memang harus diefisiensikan. Itu misalkan ya, kalau bahasanya Pak Purbaya. Yang kedua, ada dana untuk kedaruratan bencana itu 5 triliun per tahun. Gitu. Itu disebut dana siap pakai, dana on call-nya. Jadi artinya siap untuk anggaran siap. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau ini secara aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kalau mau ditetapkan status bencana nasional, negara sudah hadir dengan penanganan kebencanaan. Harta benda diganti dengan uang, dengan anggaran kas negara untuk pemulihan dan sebagainya. Terus kalau dibandingkan lagi kenapa tidak menggunakan bantuan asing? Ya tadi. Di sini sudah siap, anggarannya sudah full, kemandiriannya sudah full, ada stabilitas ekonomi yang terjadi kalau kita melakukan ini, kan udah cukup semuanya. Kalau kita melakukan ini potensi yang pertama adalah anggaran yang di sini ketika bantuan asing kemarin di tsunami Aceh 42,9 triliun. Ya state to state posisinya. Ya mau nggak mau kan, misalkan saya ngasih bantuan ke abang nih. Ada nggak kira-kira rasa nggak enaknya abang ke saya? Iya. Gitu. Kita dua-duanya ini alumni hubungan internasional. Bener nggak kan paham? Interdependensi teori itu tetap ada. Interdependensi kan pasti ada gitu. Masih ada gitu. Nah, belum lagi aspek keamanan nasionalnya, Bang. Aspek keamanan nasional, aspek sebetulnya kalau kata Pak Tito Karnavian itu ada namanya soal travel warning. Ya. Nah, ketika penyebutan bencana nasional, orang mancanegara ini ngelihat Indonesia semuanya kena bencana. Iya. Pariwisata akan dipengaruhi. Pariwisata akan dipengaruhi dan sebagainya. Cuman kan dalam posisi ini kita fokus ke
bagaimana penanggulangannya gitu kan. Kalau kita kadang nanti takutnya dipelintir lagi karena wah ini ekonomi nanti 1 nyawa bandingannya rupiah. Bukan di situ maksudnya. Tapi maksudnya adalah bagaimana negara hadir dengan kemandirian dan kemampuan anggaran yang sudah cukup tanpa meminta bantuan asing. Saya kira persahabatannya Pak Presiden ya dan Wakil Presiden dengan negara-negara asing tidak diukur dari dia menerima bantuan ataupun tidak. Kalau mau gitu. minta bantuan pasti gampang sekali. Pasti gampang sekali. Tapi Pak Presiden dengan konsep danantaranya, ini konsep negara nih sekarang. Danantara untuk kemandirian ekonomi, bayangkan 15.000 triliun di situ. Jadi ketika ada bencana dan sebagainya, negara sudah siap sebetulnya, sangat siap. Ini konsep berdikari Berdikari lagi. ya, Berdiri di kaki sendiri. berdiri di atas kaki sendiri gitu. Jadi artinya kebencanaannya secara aturan undang-undang kalau mau bencana nasional kita udah melakukan tindakannya. Kemudian provinsi dengan tegas Gubernur Aceh juga mengatakan bahwa jangan cengeng jadi pemimpin. Ketika memang sudah berhadapan dengan kesulitan, ya harus dihadapi. Betul. Kan begitu. Ini kasihan banget masyarakat. Aduh. Tapi dari penjelasan Bang Sadam akhirnya kita juga penonton real politik akhirnya paham bahwa tanpa status bencana nasional pun pemerintah sudah menjalankan apa yang seharusnya ada di bencana nasional. Betul. Itu. Gelontorkan bantuan. Bahkan lebih daripada itu lagi, ada hal positifnya lagi. Penyebab dari bencana ekologi, perusahaan logging, sawit dan sebagainya itu. Itu didenda. Dan ada juga izin yang dicabut. Langsung dipasang pelang dengan Satgas PKH, dilarang. Iya, kalau bencana nasional diterapkan itu udah nggak ada. Itu udah dianggap sebagai force major yang mau di luar tangan-tangan manusia artinya gitu kan. Nah itu yang mungkin penonton real politik harus pahami juga. Ada sisi-sisi lain pertimbangan-pertimbangan dari negara yang memang mungkin kita selama ini nggak tahu. Dan dari penjelasan Bang Sadam kita bisa memahami. Dan sama ini kan orang kan banyak narasi tuh yang keluar di sosial media kan bahwa kalau misalkan ditetapkan bencana nasional itu nanti malah mengeluarkan APBN dan itu berhalangan dengan berseberangan dengan kepentingan pemimpin. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya ya banyak perhitungan seperti ini gitu. Betul. Jadi Pak Prabowo dan pemimpin-pemimpin lain itu ada di posisi di mana tuh mereka tidak bisa serba melakukan sebuah tindakan yang bersifat reaksi emosional saja gitu. Reaksi emosional aja, tapi mereka itu harus menghadapi sesuatu dengan kebijaksanaan, bahwa dengan dia tidak menetapkan status bencana nasional tapi menanggapinya seperti bencana nasional itu kan adalah suatu kebijaksanaan menurut saya ya. Betul. Gitu. Ya ini balik lagi kepada memahami sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita harus buanglah jauh-jauh itu prasangka buruk itu kayak ntar mengeluarkan APBN dan lain-lain gitu. Enggak, tetap aja APBN keluar kan? Tetap aja APBN keluar. Iya, dan sudah ada mekanismenya kan. Ini APBN-nya ini dari efisiensi. Iya. Jadi sebetulnya tidak dikurangi, artinya tidak mengambil jatah yang lain gitu. Ini kan pengurangan dari hal-hal yang tidak penting secara APBN. Tadi bahasa Pak Prabowo kan selalu membahasakan ada kebocoran anggaran. Nah, ini yang bocor-bocor ini ditampung, dijadiin force major dana gitu untuk ini. Nah, jadi lebih ke sana sebetulnya. Ya, kalau negara kita mampu, ngapain kita mengharap dari negara lain kan itu sebetulnya. Ya, sebenarnya. Karena seperti sampaikan Pak Sadam tadi, kalau negara lain bantu, mereka pasti minta sesuatu juga. Itu udah biasa loh hubungan regional seperti itu. Betul. Dan prinsipnya kan ya tangan di atas lebih baik sebetulnya daripada tangan di bawah. Dan kalau misalkan ini juga bersangkutan dengan optik ya. Kalau ini kan sepertinya negara ini mampu untuk bisa menggelontorkan bantuan itu. Tapi ketika menerima bantuan dari asing itu kelihatannya seperti negara tidak mampu gitu. Itu pasti. Iya, itu. Jadinya ya begitu sih optiknya. Nanti kena serang lagi gitu. Kena framing lagi. Pemirsa real politik harus paham bahwa di luar sana banyak sekali predator-predator yang menunggu negara itu banyak hal-hal underground bisa terjadi, intelijensi itu masuk macam. Dan saya dapat info juga ketika tsunami Aceh
Itu banyak juga, yang memanfaatkan bantuan dengan dalam tanda kutip impor ilegal, Hmm. gitu. Hmm. Jadi kan resikonya tinggi Iya, kan, iya. maksudnya dengan banyak, hal yang seperti itu jadi banyak. Hmm. Makanya sebenarnya ini kan tapi yang pada prinsipnya Pak Presiden mampu, Iya, mampu. negara mampu, anggaran mampu. Mhm. Nah, mungkin untuk, segmen terakhir ya, Bro, ya. Iya. Mungkin, selanjutnya ini apa nih, Bang, selain daripada PKH tadi, Satgas yang sudah ada, dan juga mungkin kita juga harus terkait evakuasi tadi, kan sudah ada local wisdom juga sebetulnya bahwa kalau nenek-nenek kita zaman dulu, jangan bikin rumah di lereng Nah itu bukit, lereng gunung, jangan bikin perkampungan pas di kaki gunung atau kaki bukit, jangan buat rumah di pinggir sungai, itu sebetulnya kan sudah ada kearifan lokal kita dari dulu. Jadi saya kira tata ruang ini memang harus dibenahi juga. betul. Untuk contoh di kampung saya di Sumatera Barat, yang di Lembah Ana yang Iya, kemarin terkena Lembah juga, yang patah itu kan jalannya. sepanjang daerah aliran sungai itu ada pemandian air, Betul, anak-anak tuh banyak betul sepanjang itu, betul. ada, restoran, ruang makan. Itu sudah berkali-kali kena air bah, Nah, tapi tapi dibangun masih lagi. dibangun lagi. Dibangun lagi, yang kayak gini kan membahayakan Betul, sebetulnya. Jadi penegakan hukum di tata ruang itu saya kira memang harus dilakukan dengan lebih betul, strict sih untuk ke betul, depannya, Bang Sadam. betul. Memang ya kalau ya kita belajar dari Jepang ya misalkan. Mhm. Jepang kan tsunami terus tuh, ya kan, berkali-kali dan Mmm, mereka tata ruangnya terukur ya, mmm, walaupun dengan adanya gempa, tsunami dan gempa sebagainya. tiap hari. Ya, tiap Mmm, hari. Nah, di kita ini memang, tata ruang, ya planologi kita harus pas lah, harus bener mhm, lah. Jadi artinya, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, bagaimana ada ruang terbuka hijaunya, RTH-nya, bagaimana mhm, di situ harus, rumah-rumah yang memang harus ditempati di mana, memang harus jelas kita ininya. mhm, Dan juga mungkin drainasenya, mhm. baga karena di jalan-jalan kota kemarin saya di Padang juga saya terjebak, Pak. Iya. Di bandara itu saya 2 jam, akhirnya dari bandara ke hampir 3 kilometer, 4 kilometer saya naik motor trail. Widih, Iya, naik iya. motor trail. Iya, iya, iya. Jadi karena apa? Karena, saya lihat kayaknya selain ini mungkin drainasenya yang, ada Dan apa memang Sumatera itu apalagi Sumatera Barat konturnya kan bukit barisan, perbukitan. betul. Mmm. Ya kalau kita lihat dari drone ya yang di Lembah Ana itu nggak ada, logging kok di atas, cuma karena memang perbukitan kalau airnya terlalu banyak hujan mereka akan longsor. Turun, Nah itu kan longsor. antisipasi yang perlu kita Iya, lakukan. iya, Heeh. makanya tadi kan ada tata kota yang memang harus Mhm, diperbaiki. Ya mudah-mudahan, terintegrasi ya saya kira memang harus mhm, dari pusat misalkan dari Kementerian PU bagaimana koordinasi dengan dinas PU se-Indonesia ini untuk mhm. mengatur tata ruang Iya, wilayahnya ini. iya. Jadi kalau kita ngelihatnya apa, tadi kan antisipasinya, oke ada masalah alam, oke Mhm. ada apa namanya, bencana, tapi juga ada mungkin kesalahan manusia terkait Itu dengan kesalahan manusia, betul, tata betul. kotanya, tata ruangnya, mungkin di Mmm, situ juga ada kesalahan, mhm. ya kesalahan ya ya kita sebagai manusia. Iya, iya, Makanya iya. memang, kita harus memperhatikan itu betul-betul. Mhm. Kadang kan mungkin, tempat pembuangan air sampahnya ada di mana, itu kan penting juga tuh, Pak, Daerah serapan semuanya. air Daerah dibangun per serapan air komplekan di itu kan di mana, mana-mana. Nah, itu memang harus betul, ditinjau mhm, lagi sih. jauh lagi dan apa, daerah aliran sungai itu dasnya bagaimana Wah, kemarin saya standarisasinya, lihat di Aceh kalau nggak salah gitu. itu ada perkampungan di tengah pulau yang dialiri air sungai kan. Betul, Jadi kayak gitu tuh kayak ka harusnya ya bukan kita, tidak punya empati, ini sudah terjadi, setidaknya kita bisa evaluasi lagi untuk ke depan. iya, makanya Mhm, harus ada perbaikan terutama das. Kemarin di mana, di Sumatera Barat, di Padang Pariaman, saya ke sana itu, mhm. yang diminta masyarakat itu cuma satu waktu, "Mas, ini sungai kita masalahnya cuma di situ aja, aliran sungainya, dasnya. Kalau itu aja udah diperbaiki, normalisasi aliran sungainya sudah, kita udah seneng kok." Iya, iya, Itu iya. aja. Jadi Mmm. cuman minta itu Mhm, aja. Karena menguap, a mhm. apa, Meluap dia ya, meluap ke Meluap. apalagi kalau, di Muara itu kan Padang Pariaman tuh dekat laut. iya, Mhm. gitu. Satu lagi mungkin sebagai saya orang Sumatera Barat, Iya, Bang. Bang.
tolnya selesaikan lagi dong. Buset, tolnya selesaikan, tingkatkan lagi Tolnya tolnya. nggak selesai Sumatera Barat kan, cuma 30 kilo kalau nggak salah Iya. itu. Jadi nggak ada alternatif kita kalau ada bencana kayak ini, jalan ini putus, sedikit sekali alternatif. Iya, Jadi pesawat mungkin udara terus. pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Iya. dan daerah Sumatera Barat Memang tolonglah kalau Sumatera Barat kan kekhususannya ada ini nagari tanah wilayah. tanah wilayah Iya, kan. jangan jadi halangan lah. Sekarang kita tahu Eh, pentingnya tol kalau sekarang betul. kan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah provinsi atau kabupaten di Iya, sana iya. untuk Memang ini. menerimanya. Ya, semua stakeholder lah faktanya. ya kalau Semua tuh, Iya. karena kan aduh kalau soal tol kan memang harus ada ininya ya, Pak. itu jokes. Saya udah jadi Iya, jokes iya, tol iya, Sumatera iya. Barat. Di mana daerah nggak ada tol Sumatera Barat. Iya. Kampung saya itu. Tapi kemarin ada tol tapi nggak panjang ya. 30 kilo 30 cuman. kilo. 30 Iya, kilo. iya. Jadi dari Sumatera Barat ke Riau itu nggak ada. Dari Iya, Riau ke iya. Sumatera Barat udah ada perbatasan. gitu. Iya, iya, Selesai. iya, iya. gitu. 30 kilo tuh Bekasi BSD tuh. 30 Enggak, kilo. sebentar doang, paling setengah jam nggak nyampe. gitu. Iya, iya. Jadi gitu mungkin. Mr. Buzzer. Siap. Mr. Buzzer, Ya. gimana kesimpulan kita pada episode kali ini? Ya kesimpulannya sih dari yang saya lihat ya, memang ini kebanyakan dari permasalahan sekarang itu terjadi karena framing. Iya, iya. Iya, karena mungkin pas waktu awal-awal kejadian bencana itu pemerintah itu tidak meng-up berita-beritanya, upaya-upayanya, padahal sudah kan. Iya, iya, sudah. Tapi hal itu tidak terekspos di media. Sementara kan orang kan Gen Z seperti saya nih, kita kan 24 hour kita kan chronically online selalu Iya. melihat sosial TikTok. media kan. Eh, Gitu. Jadi ya masukan dari saya nih kalau misalkan terjadi lagi bencana kayak Iya. gini amit-amit ya. Hmm. Kalau misalkan Iya, memang harus diantisipasi. harus diantisipasi. Jadi ketika ini terjadi langsung up ke sosial media ya ini kita bergerak gitu. Iya, iya, iya. Jangan sampai kita itu kalah narasi, jangan sampai kita itu di framing seolah-olah tuh pemerintah itu tidak hadir padahal sudah. Iya, iya, Bukan iya. pencitraan tapi publikasi ya. Bukan Publikasi. pencitraan tapi publikasi. Memang bakal ada yang bilang kayak oh ini awalnya pencitraan, tapi nanti juga orang merasakan dampaknya. Betul, betul. Dan orang yang merasakan dampaknya akan bilang bahwa serius. negara ini hadir serius gitu. Memang betul-betul terjadi gitu. Iya. Jadi ya sepertinya tuh pemerintah itu harus menggandeng media lebih cepat ketika ini terjadi gitu. Agar kenapa? Agar tidak terhalang ketika ada informasi dari top jatuh ke down. Betul, Nah betul. sekarang kan banyaknya framing nih, banyaknya media framing, banyak narasi-narasi yang tidak sedap bagi pemerintah gitu. Nah ketika informasi penting itu turun dari top ke down, itu sudah kehalangan nih sama framing-framing ini. Iya, iya, Jadinya iya. alhasil apa yang ingin disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat itu tidak tersampaikan Tidak karena orang tersampaikan. sudah terbeli oleh narasi dan framing buruk itu gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya jatuhnya cepet-cepet kelihatan Cepet-cepet. pencitraan lah. Tapi apa yang kita lakukan pada Itu beneran ini gitu. ini adalah suatu yang perlu kita sampaikan kepada penonton Real Politik ya. Iya. Bahwa pemerintah itu ada, negara itu hadir. Iya. Jadi jangan pengaruh isu-isu liar yang menganggap bahwa pemerintah nggak peduli terhadap rakyatnya. Itu Iya. yang penting Iya, iya. kita sampaikan kepada penonton Real Politik. Iya, toh juga yang kita dengarkan dari abang kita ini satu disebutkan bahwa sebenarnya kan pemerintah itu udah mempunyai perhitungannya sendiri gitu. Iya, Ini iya. ini smart ini untuk mereka tidak tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional gitu. Sehingga ya penebang-penebang ini bisa dikondisikan dan kita mungkin bisa memulihkan lagi keseimbangan Betul. alam di Indonesia ini gitu. Jadi ya sepertinya sih itu aja sih guys. Gue melihatnya ya kita gampang aja sih kena framing. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan banyak hal dan banyak influencer dan relawan lainnya yang di lapangan seperti Bang Ferry, Mbak Najwa gitu itu sudah mengatakan bahwa TNI Polri itu ada dan sudah ada perbantuan dari pemerintah juga. Bahkan dibantu untuk membawa logistiknya. Iya, dan bahkan dibantu untuk membawa logistiknya. Memangnya influencer punya truk banyak gede sebatalion gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi yang punya di Indonesia truk sebatalion siapa ya kalau nggak TNI ya Polri gitu. Udah segampang itu aja sih gitu. Ya
intinya kita janganlah media framing ini dibuatkan untuk memecah belah dan untuk memenuhi kepentingan politik perseorangan atau seseorang Waduh, atau bahaya ini. individu atau kelompok gitu. Karena banyak yang di luar sana yang seperti piranha mencium ada darah Wah, di bahaya air. ini, Wah, bahaya ini. Ini sudut pandang Gen Z nih, Bang. Iya. Oke. Iya, jadi begitu, pemerintah sudah hadir, negara sudah hadir, dan negara serius gila kali itu di Sumatera diabaikan aja setelah banyak bencana kayak gitu ya pasti pemerintah hadir lah. Itu adalah hakikat pemerintah. Pemirsa Real Politik harus paham bahwa hakikat utama dari terbentuknya sebuah pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsanya. Gitu. Kalau itu paling dasar. Kalau misalkan dia tidak bisa melakukannya, bukan negara, ini dia melakukannya. Karena apa? Ya memang kewajiban utamanya itu. Iya. The basic purpose gitu. Nah, mungkin cukup dari itu aja sih, Bang Ben, Abang Respiratori Sadam. Ya, Bang terima Sadam. kasih. Siap. Sudah datang ke Siap. Real Politik. Kami menghargai Iya. waktu Abang di sini dan untuk meluruskan beberapa isu yang mungkin ada di sosial media dan untuk memberikan wawasan tentang apa yang terjadi on the ground di Sumatera, di Aceh, di Padang. Dan ya sepertinya kami tutup ya. Terima Mungkin kasih. ada closing statement? Terakhir kalau dari saya negara dengan melihat masyarakatnya, wilayahnya, kemudian ada persoalan nggak mungkin ditinggalkan. Nggak mungkin, negara pasti akan selalu hadir di tengah masyarakat dan di tengah alam Indonesia. Jadi artinya memang kita dalam kondisi bencana ini turut sangat-sangat sakit sebetulnya. Jadi bela sungkawa ini yang dirasakan bukan hanya kami ataupun merasa kami paling bela sungkawa, bukan. Tapi dalam posisi ini kita semua merasakan sakit. Jadi negara merasakan sakit, masyarakat merasakan sakit. Tadi ada komunitas sosial juga pasti merasakan sakit, semuanya merasakan sakit. Nah, ini yang kita bersama-sama kita mendorong pemerintah bergerak, masyarakat bergerak, kalau bisa kolaborasi. Kalau bisa kita terbuka kolaborasi, Gotong royong, nggak ada lagi yang namanya kalau kita mau debat politik dan sebagainya bukan di momentum ini. Politik gitu kita boleh di posisi yang berbeda, tapi untuk kemanusiaan ini kita posisi yang sama. ini kemanusiaan dan ini soal alam. Jadi artinya kita sama-sama bersama-sama untuk memperbaiki ini semua. Apalagi nanti potensinya juga ada badai-badai berikutnya ini jangan sampai kita dipecah belah gitu. Kita dipecah belah karena sentimen dan sebagainya. Sedangkan masyarakat ada sisi lain juga butuh dari logistik, butuh dari makanan, obat-obatan dan sebagainya. Ya sudahlah, kita cukupin lah. Pemerintah juga misalkan ada oknum-oknum yang kemudian memframing masyarakatnya atau masyarakat memframing pemerintah, ya kita sama-sama turunin ego, kemudian kita bicara soal kemanusiaan. Itu sih saya yang paling penting. Pak Presiden menginstruksikan bahwa kita jaga masyarakat, kita rawat alam, itu yang paling penting. Itu dari saya, Bang. Berarti terima kasih. Abang Sadam udah datang ke podcast Real Politik. Untuk pemirsa Real Politik, bisa kita lihat di sini jadinya seperti apa yang on the ground terjadinya. Dan cukup itu aja. Cukup. Mungkin. Siap. Sampai jumpa di episode Real Politik selanjutnya. Bye bye. Bye bye.